kita dapat merubah jendela ini dimensinya dengan merubah bagian properties sebelah kiri. Kita cukupkan misalnya untuk lebarnya 60 cm, kemudian untuk ketinggiannya kita buat mungkin 0,4 ya, 40 cm. Ya, kita tunggu. Nah, kemudian kita atur ketinggian dari level jendela tersebut ya dengan cara bisa di bagian ini still height-nya kita bayangkan untuk ketinggian 2,1 meter di atas permukaan lantai, maka tinggal dikurangkan 2,1 dikurang 40. Jadi sekitar 1,7. Maka ketinggian dari lantai terhadap permukaan bawah ini adalah 1,7, 1,7. Oke, setelah itu kita sudah dapatkan susunan baik di pintu dan di jendela di bagian kamar mandi. Untuk jendela-jendela lainnya, maka kita akan coba gunakan tipe jendela lain sehingga nanti akan kita kerjakan di sesi berikutnya. Sebelum kita lanjutkan membuat jendela dan komponen lainnya, maka kita coba buat variasi dinding terlebih dahulu. Ya, di dalam kasus ini kita coba misalnya membuat dinding dengan dinding bata yang sama. Pada bagian ini kita ambil bagian tengah dari dinding ini, kemudian kita tarik ke bukan di situ ya. Ya, posisinya di sini. Karena sebelumnya kita menggunakan finish face, maka kembalikan ke wall center line. Kita tarik sekitar 1,2 atau 1,3 ya. Nanti kita atur. Kemudian satu lagi di sini. Sampai sini. Selesai. Ya, ini kalau misalnya ini kurang panjang, maka kita tinggal klik dan tinggal kita drag. Ya. Jadi 1,3. Selesai. Kemudian kita lihat di bagian 3 dimensi ya. Ini ada ketinggian yang masih dalam bentuk default ya. Kita buat misalnya untuk ketinggian kedua dinding ini ya. Kita bisa attach to top atau bagian atas ya. Kita attach top or base, klik, kemudian kita klik bagian yang mau kita jadikan patokan. Ya, jadi maka ketika kita lihat di bagian ini dinding tersebut berubah sampai hanya pada bagian ini. Dan untuk bagian yang sebelah kiri kita bisa memodifikasinya bentuknya misalnya dengan cara kita coba lihat dulu view pada bagian elevation south ya. Kemudian kita bisa mengeditnya dengan cara diklik dan kita edit profil ya. Kemudian kita bisa men-tracingnya ya dengan cara ini line, misalnya ini kita sampai ke bagian bawah dulu. Oke, selesai. Dan untuk membuat bagian ini tidak seperti ini ya, kita bisa dengan menggunakan trim TR. Klik bagian 1 dan bagian 2. Sama seperti AutoCAD ya. Selanjutnya kita buat bagian yang ini ya, misalnya 1, 2, kemudian kita arahkan sama juga ke sini.
kita tarik misalnya sekitar 1 meter, 1,1 boleh. Kita buat variasi seperti ini. Dan ini kita trim. TR, bagian ini dan ini. Ketika kita selesai, oke, maka pada bagian 3 dimensi, ya, posnya sudah berubah mempunyai elemen dinding seperti ini. Baik, selanjutnya ini kita bisa aktifkan shadow ya untuk melihat bentuknya secara lebih baik. Seperti itu. Kemudian kita akan membuat yang namanya dinding jendela ya, tapi dalam bentuk yang berbeda dengan komponen yang tadi. Misalnya seperti ini, ketika kita klik bagian ini, maka kita bisa rubah menjadi curtain wall. Jadi dinding kaca. Teman-teman bisa cek ini adalah dinding full kaca. Kalau teman-teman mau membuat dinding kaca untuk interior atau eksterior glazing, maka bisa seperti ini. Ya, ada terlihat perbedaan antara kaca satu dan kaca lainnya. Atau satu lagi adalah storefront. Jadi sudah lengkap dengan kusen-kusen aluminiumnya. Tapi kita coba buat dalam bentuk yang lainnya, kita modifikasi untuk dinding tersebut. Ya, kita hanya ingin misalnya membuat sebuah dinding. Pertama mungkin dengan sebagian saja ya, jadi ada sebagian saja yang dijadikan sebagai dinding kaca. Dengan cara sebagai berikut. Ya, kita coba cek sama-sama. Kita coba nonaktifkan dulu rendering shadow-nya. Kemudian kita pilih bagian ini. Ya. Kemudian split element. Ya. Split element ini fungsinya untuk membagi-bagi dinding. Memotong-motong bagian dinding. Misalnya seperti ini. Klik saja. Klik split element, kemudian saya pilih misalnya 0,6. Kemudian saya pilih lagi sekitar, boleh deh 0,2. Kemudian sampai di sini juga 0,4 deh. Ya. Oke. Kemudian untuk pembagian ketinggiannya saya pilih ketinggian dari lantai dipotong adalah 0,8 dan yang paling atas adalah kalau 0,8 ya ke 2,1 maka masih butuh sekitar 1,3. Jadi 1,3 di bagian atas. Yang bagian sini juga sama karena kita akan membuat bentuk jendela yang sama. 1,3. Selesai. Nah, ini dinding ini sudah terbagi-bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan potongan-potongan tadi kita. Kita pilih bagian-bagian ini dan kita bisa jadikan curtain wall. Maka dia jadi dinding-dinding kaca. Selanjutnya tentu ketika membuat dinding kaca seperti ini atau jendela kaca seperti ini, kita bisa lengkapi dengan kusen-kusennya. Maka kita bisa pilih pada bagian architecture dan pilih curtain grid. Ya, kita bisa pilih curtain grid dan membuat grid seperti ini. Atau kalau tidak mau dibuat pembagian seperti ini, ya kita kembalikan saja seperti sebelumnya.
kita pilih jendelanya, kemudian architecture, curtain grid. Ya. Oke, sebentar. Oke. Oh, baik, sebelum itu kita coba ini dulu ya, architecture, curtain grid, kemudian kita pilih misalnya ya ini satu grid, kemudian ini satu lagi ya. Kemudian bagian ini kita klik dan kita pilih architecture Mullion untuk misalnya ini all grid lines. Klik. Maka teman-teman bisa lihat sudah ada kusen sesuai dengan pilihan yang ini. Ya, kita coba bisa duplikasi untuk mengedit kusen seperti apa yang kita inginkan, atau kita coba pilih dulu kusen yang ukurannya bisa lebih kecil. Ya, itu caranya untuk membuat Mullion ya. Kemudian saya undo terlebih dahulu karena saya akan membuat jendela yang tanpa frame di tengah-tengah. Jadi saya tinggal klik saja bagian ini dan ini boleh 2. Kemudian saya pilih architecture, Mullion, dan all grid lines. Bagian ini 1 dan ini juga 1. Nah, kita bisa ganti Mullion yang ada di sini dengan cara bisa kita select saja semua ya dari bagian bawah. Kemudian kita filter. Filter ini untuk memilih bagian mana yang hanya kita select. Ya, kita pilih misalnya curtain wall mullions-nya, oke. Ya, dan ini terpilih. Saya akan ganti menjadi 1,5 kali 2,5. Teman-teman bisa lihat pada bagian ini itu sudah ada perbedaan ya dari kusen tersebut. Dan ini kita coba praktekkan pada dinding-dinding lainnya. Baik, teman-teman bisa lihat kita sudah membuat gambar jendela dalam bentuk curtain wall yang dimodifikasi sehingga kita buat seperti ini ya. Ada tampak bagian depan jendela dan tampak bagian samping kanan kiri, dan ada sebagian sudut-sudut yang kita potong sehingga nanti kita anggap kolomnya itu ada di bagian yang ini dan yang ini ya. Kita bisa cek pada bagian lantai 1 ya. Maka teman-teman bisa lihat di sini bahwa sudah ada jendela yang dibuat dari curtain wall tadi dan sudah kita modifikasi sedemikian rupa. Kalau misalnya ini masih terlalu panjang ya, teman-teman bisa edit dengan cara diklik saja curtain wall yang ada, kemudian edit, sebentar ya, kita klik, kemudian edit profil, bisa pilih east atau west elevation, open view ya. Dan ini kita bisa klik salah satu bagian dan kita pindahkan MV. Misalnya kita tarik lagi sekitar 30 cm. Selesai, kita remove constraint, kemudian oke. Maka sebentar kita cek dulu ya, ini sudah otomatis berubah nggak? Ya, otomatis sudah berubah untuk jendela maupun mullions-nya. Tinggal kita sesuaikan pada bagian si dinding masing-masing. Ya, itu contohnya. Kita kembalikan. Dan selanjutnya kita akan mulai membuat elemen-elemen lainnya. Teman-teman bisa aktifkan shading itu di bagian bawah ya. Shadow off atau shadow on. Baik, ikuti video-video selanjutnya.